Halo, selamat berjumpa. Perkenalkan, saya Budiono. Saya ingin memulai memperkenalkan tentang MySQL. Oke? Nah, MySQL itu pertama kali ditemukan oleh 3 orang. Orang pertama yang menemukan itu ini, bro. Ini pemilik perusahaan. Nah, siapa saja dia? Pencipta namanya adalah Michael Montevidenius tahun 1979. Nama awal disebut dengan Unirect, nama awal dari MySQL. Kemudian dirilis pertama kali itu dengan nama MySQL pada tanggal 23 Mei tahun 1995. Peluncuran MySQL AB dari Swedia itu mensponsori MySQL sehingga namanya perusahaan MySQL Lab. Oke. MySQL AB itu membacanya dari Swedia. Rilisnya tahun 1995. Oke. RDBMS itu adalah Relational Database Management System Freeware GPL General Public License. Itu adalah status dari MySQL. Dia sebagai Relational Database Management System yang sifatnya freeware, yaitu gratis, dan GPL itu General Public License, yaitu lisensinya milik publik. Milik siapa saja itu bisa memodifikasi, bisa menambah, mengurangi, dan memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Oke. Lanjut. Nah, keistimewaannya apa saja? Nah, ini dia. Keistimewaannya diantaranya adalah ini. Yang pertama adalah portabilitas, yaitu dia bisa berjalan di Windows, Linux, dan lain-lain. Windows, Linux, kemudian di Apple, di Mac, di OS-nya Apple yaitu Mac, kemudian di Unix, kemudian di sistem operasi yang lain. Kemudian yang kedua itu adalah open source freeware general public license, yaitu open source artinya kode-kode pada MySQL atau istilahnya kode untuk membuat MySQL itu bebas dibuka, siapapun bisa membuka, bisa memodifikasi. Dan freeware itu artinya gratis, siapapun bisa mendapatkan tanpa harus membayar. GPL itu general public license, yaitu lisensi publik, yaitu siapapun bisa memilikinya, bisa menambah, mengurangi. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, multi user. MySQL bisa digunakan oleh banyak user tanpa mengalami kendala, atau bisa digunakan oleh banyak pengguna. Kemudian performance, yaitu kecepatan. MySQL memiliki kecepatan yang sangat tinggi, bro. Kecepatan prosesnya itu sangat tinggi. Kecepatan aksesnya itu juga sangat tinggi. Kemudian yang kelima itu tipe datanya adalah beragam. Tipe data memiliki tipe data beragam, mulai dari karakter, boolean, tiny int itu ada. Tercover semua tipe data itu. Kemudian yang selanjutnya adalah full support pada SQL. MySQL menggunakan bahasa SQL, bro, untuk berinteraksi dengan database. SQL itu adalah Structured Query Language. SQL itu bahasa standar dalam berinteraksi dengan database. Kemudian selanjutnya adalah security tinggi. Security tinggi ini bisa level host, kemudian bisa level net mask, dan bisa mengatur user siapa saja itu yang boleh mengakses, atau security-nya itu tinggi, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Okay. Kemudian skalabilitas, yaitu mampu diklaim mampu diisi sampai 200.000 tabel dalam satu database MySQL. Kemudian untuk data yang rekod bisa sampai 5 miliar rekod, bro. 5 miliar rekod input data itu, ya. Itu kemampuan dari MySQL. Kemudian konektivitas. Konektivitas itu MySQL itu mudah sekali
dikoneksikan dengan aplikasi web, diaplikasikan dengan aplikasi desktop Java, itu mudah sekali. Kemudian selanjutnya ada localization. MySQL dia itu bisa menampilkan pesan error lebih ke dalam 20 bahasa, bro. Tapi bahasa Indonesia belum ada, bro. Bahasa Inggris adanya ya. Yang masuk di antara 20 plus itu adalah bahasa Inggris, bahasa internasional. Oke. Kemudian selanjutnya adalah interface dengan API. API itu adalah application programming interface. Mudah sekali diakses dengan menggunakan application programming interface. Kemudian database client dan tool. MySQL itu juga menyediakan database untuk klien, bro. Database kliennya itu, database kliennya dia menyediakan, dan tool. Salah satu toolnya itu adalah Workbench. Oke, itu bisa kita bahas nanti ya. Selanjutnya adalah struktur tabel yang fleksibel, tidak seperti DBMS yang lainnya. Fleksibel itu artinya apa? Bisa diubah, bisa dimodifikasi. Oke, itu. Oke, selanjutnya nilai plus dari MySQL dibandingkan database lain itu adalah, yang pertama adalah GPL, freeware multi-platform. GPL itu general public lisensi, freeware lisensi publik, dan multi-platform. Di berbagai macam sistem operasi itu berjalan dengan lancar. Windows, Linux, kemudian Mac, kemudian FreeBSD, dan lain-lain sebagainya itu bisa berjalan dengan lancar dan mudah. Oke, selanjutnya integrasi dengan web, .NET, Java, dan Python. Bisa diintegrasikan, bro. MySQL itu bisa dengan mudah sekali diintegrasikan dengan aplikasi web, kemudian .NET, Java, dan Python. Lanjut, MySQL juga mendukung ODBC. ODBC itu adalah Object Database Connection, yang mana ODBC ini miliknya Windows, sehingga semua aplikasi pemrograman yang menggunakan Windows itu bisa menggunakan MySQL karena mendukung ODBC. Oke, selanjutnya MySQL itu bisa diinstal pada hardware yang spesifikasinya rendah karena hemat RAM. Beda dengan database lain, bro. DBMS yang lain seperti Oracle, dia membutuhkan spesifikasi yang sangat tinggi. Spesifikasi yang sangat tinggi. Kemudian yang lain juga begitu. Oke, kita lanjut. Dapat diintegrasikan dengan hosting, ya, dengan hosting web. Mudah sekali diintegrasikan, dan kebanyakan hosting itu sudah menyediakan fitur database MySQL. Oke, itu, bro, nilai plus dari MySQL. Oke. Selanjutnya nilai minus dari MySQL. SQL itu punya minusnya, bro. Apa itu? Karena lisensi freeware dari lisensinya itu freeware dan GPL dan open source, maka setiap ada kendala dia itu hanya didukung oleh community. Pendukungnya hanya community. Tidak ada perusahaan yang dia itu siap membantu bertanggung jawab jika ada suatu kendala. Tidak ada perusahaan yang bertanggung jawab. Beda dengan Oracle. Oracle itu memang harganya minimal 200 jutaan, bro, lisensinya. Dan ada yang sampai 1 miliar lisensinya. Tetapi jika ada kendala itu siap membantu. Siap membantu, siap bertanggung jawab terhadap data-data. Oleh karena itu untuk bank-bank yang besar, bank-bank besar itu biasanya mereka itu lebih menggunakan Oracle karena support teknis dari perusahaan yang membuatnya, dari Oracle ada supportnya gitu. Tapi kalau MySQL yang mensupport itu adalah komunitas pemakai dan programmer seluruh dunia. Wow. Kelihatannya komunitas, tetapi jangan khawatir, bro. Komunitas MySQL itu sangat banyak sekali di seluruh dunia. Pengembangnya itu sangat banyak sekali, penggunanya juga sangat banyak sekali. Programmer MySQL siap membantu dari seluruh dunia. Jika ada kesulitan, kita sampaikan di komunitas, maka akan ditangani bersama-sama. Oke, itu nilai minusnya seperti itu. Oke, selanjutnya pada kasus tertentu adanya pro dan kontra. Ini masih ada pro dan ada yang kontra terkait dengan kemampuannya menangani pengolahan data yang besar. MySQL dia memang freeware, open source, GPL, ringan, dan bisa menampung
tabel sampai 200.000 tabel dan rekod sampai 5 miliar rekod. Namun demikian, jika struktur database-nya itu tidak bagus atau jelek, bro, desainer database-nya itu tidak bagus, maka MySQL bisa berjalan lambat, bro. Bisa berjalan lambat. Karena apa? Karena tidak dioptimasi. Oke, itu penyebabnya seperti itu. Butuh suatu kemampuan khusus memang untuk membuat suatu sistem database yang kompleks menjadi suatu sistem database yang handal dan cepat gitu. Nah, jadi ini sebenarnya masalahnya adalah database itu memang tidak, desainernya itu memang beda-beda. Oleh karena itu bisa menyebabkan MySQL itu berjalan lambat jika struktur database-nya tidak bagus. Oke, lanjut. Nah, ini adalah saya menunjukkan 10 DBMS terpopuler sampai April 2020 menurut dbengines.com. Oke, kita lihat. Nah, ini. Bandingkan dengan Oracle, bro. Oracle itu lisensinya enggak bisa dipungkiri, memang Oracle itu yang paling populer. Karena apa? Ya memang selain dia itu memberikan dukungan support penuh terhadap penggunaannya, tapi jangan lupa dukungan penuh itu juga harus disertai dengan harga yang tinggi, bro. Ini Oracle ini harganya minimal 200 juta, bro. Bahkan ada yang sampai 1 M, bro. Harganya lisensinya aja ini, bro. Oracle ini lisensinya segitu. Tapi perusahaan-perusahaan besar berani membayar Oracle itu karena apa? Karena jikalau ada kendala, maka Oracle siap bertanggung jawab terhadap data-data. Biasanya Oracle itu digunakan oleh pihak-pihak bank. MySQL itu nomor 2 lah, bandingkan ini gratis loh, bro. Ini gratis, freeware, open source. Dia itu menempati popularitas nomor 2 karena kehandalannya juga, bro. MySQL Server ini dia berbayar loh, bro. Berbayar. Postgre dia free, MongoDB dia free, IBM ini berbayar, ya. Yang lainnya ini ada yang berbayar, ada yang free. Oke, kita bahas mulai Oracle ini memang berbayar, memang harganya sangat mahal ini, bro, dan perlu spesifikasi server yang sangat tinggi untuk Oracle itu, bro. Oke, kita lanjut. Kita menempati urutan kedua, tapi jangan khawatir, urutan kedua ini pun yang tertinggi untuk yang freeware open source. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara kita menginstalasi MySQL? Nah, MySQL itu berada satu paket dengan SAM. Nah, SAM itu sebenarnya singkatan, bro. SAM itu ini. SAM itu X itu mewakili Windows, X itu Windows, Apache, A-nya Apache, M-nya MySQL, P-nya satu ini PHP, P1-nya Perl. Oke, kita lanjut. Dari mana kita bisa mendapatkan MySQL? Download, bro. Di alamat sini https://www.apachefriends.org. Oke, di download di sini, bro. Setelah download diapakan? Diinstal. Nah, diinstal. Ini dia. Nah, setelah diinstal, dibuka dengan cara klik kanan, more, run as administrator. Harus sebagai administrator ya, bro, ya. Karena kita nanti akan mengaktifkan service, itu harus sebagai administrator. Oke, lanjut. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita centang, pertama kali kita centang apa aja ini, dicentang. Klik. Nah, yang kedua dicentang MySQL-nya sampai tercentang hijau. Setelah tercentang hijau, apa yang klik? Ini nomor 3 ini kita klik start. Yang nomor 4 diapakan? Ini klik start yang MySQL ini. Jadi kita menyalakan dua Apache dan MySQL. Oke, kita lanjutkan. Meskipun yang kita butuhkan cuma MySQL, tapi kita butuh Apache untuk apa, bro? Untuk mengakses PHP MyAdmin. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Nanti sehingga pastikan itu ada centang hijau, centang hijaunya 2 seperti ini, dan ini warnanya hijau, dan ini sudah bertuliskan stop. Artinya apa? Dia sudah berjalan. Oke, sudah berjalan. Lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat untuk mengaksesnya. Buka web browser kamu, bro, kemudian ketik localhost /php myadmin, maka akan muncul seperti ini. Nah, inilah interface database kita, bro. Di sini kita bisa mengolah database kita di sini. Yang bagian kiri ini adalah nama-nama database. Ini nama-nama database.
Jika kalian belum pernah membuat database sama sekali, maka di sini secara otomatis akan ada dua database. Apa itu? Information underscore schema sama MySQL. Dua ini adalah database yang harus ada dan standarnya ada di sini. Nah, ini dua ini harus ada, bro, di sini. Nah, selain dua ini adalah buatan saya, bro. Nanti kita akan membuat, ya, oke? Oh ya, satu lagi nih, PHP MyAdmin ini pasti ada. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang structured query language. Apa itu structured query language? Structured query language itu adalah bahasa standar yang digunakan untuk berinteraksi dengan database. Apa? Bahasa standar yang digunakan untuk berinteraksi dengan database. Semua ahli database, semua pengembang database itu sepakat mereka akan menggunakan SQL sebagai bahasa komunikasi dengan database. Salah satunya adalah MySQL. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ada namanya DDL. DDL itu adalah Data Definition Language, bro. DDL itu bahasa untuk mendefinisikan suatu data. Kita lihat seperti apa contohnya, seperti ini. Kita nanti akan bekerja dengan tiga hal: create, alter, dan drop. Create itu untuk membuat, alter itu untuk mengubah, drop itu untuk menghapus. Oke, kita lanjut. Definition lanjut. Contohnya create. Nah, contohnya create database sekolah. Ini adalah membuat database sekolah artinya. Lanjut lagi. Create tabel siswa. ID siswa, INT ini tipe datanya, bro. Primary key dia artinya sebagai kunci primer. Auto increment itu auto increment. Kunci primer ini biasanya di awal tabel itu dia punya kunci primer sebagai kunci utama. INT ini tipe datanya. ID siswa dia itu tipe datanya integer. Integer itu angka. Auto increment dia itu artinya apa? Auto increment itu artinya isi dari ID siswa itu otomatis 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tidak perlu diisikan, itu sebenarnya sudah bisa dia otomatis mengisikan sendiri dengan angka urut. Itu auto increment ini, bro, ya. Lanjut. Sekarang nama underscore siswa. Dalam pembuatan nama itu harus ada underscore-nya seperti ini, bro. Tidak boleh spasi dalam penamaan field. Ini namanya tabel siswa, ini namanya field, bro. Nama siswa ini field. Varchar 50 artinya apa? Varchar itu variabel karakter, yaitu 50. 50 itu maksimal ada 50 karakter. Oke, lanjutnya. Seks misalkan itu berupa enumerasi dari laki-laki atau perempuan. Pilih salah satu. Selain dua ini maka dia tidak akan bisa dimasukkan. Selanjutnya, foto BLOB, big long object binary. Nah, BLOB itu singkatan, yaitu membuat biner panjang, besar, panjang, objek berupa biner. Oke. Itu untuk menyimpan data berupa foto atau gambar bisa BLOB, bro. Lanjut, keterangan itu berupa teks. Kemudian, nah sudah selesai. Ini setiap selesai perintah harus ada titik komanya, bro. Jangan lupa titik koma. Itu untuk grid. Selanjutnya alter. Alter itu mengubah, misalkan alter tabel siswa, ubah tabel siswa, artinya gitu. Ubah tabel siswa, tambahkan kolom handphone. Dengan tipe datanya adalah variabel karakter sebanyak 15 setelah keterangan. Nah, gitu. Disisipkan setelah keterangan handphone itu. Oke. Lanjut. Contoh lagi. Ubah tabel siswa, alter tabel siswa, rename kolom seks. Ubah kolom seks to jenis kelamin menjadi jenis kelamin. Itu contohnya. Oke, lanjut. Alter tabel siswa, delete kolom keterangan. Lah ini. Ubah tabel siswa, hapus kolom keterangan. Nah, seperti itu kata-katanya, bro. Oke, lanjut. Drop. Drop itu untuk menghapus, bro. Contohnya drop tabel siswa, artinya hapus tabel siswa. Nah, gitu. Nah, lagi
Drop database sekolah artinya hapus database sekolah. Oke. Ya gitu. Itu menghapus. Oke. Lanjut sekarang adalah DML, data manipulation language, yaitu bahasa untuk memanipulasi data. Oke, kita mulai. Insert yang pertama, yang kedua update, yang ketiga adalah delete. Oke, ada 3, insert, update, dan delete. Insert itu untuk menambahkan data, update itu untuk memperbarui data, dan delete itu untuk menghapus data. Oke. Sekarang insert. Nah, contohnya seperti ini. Sisipkan ke dalam siswa ID siswa, nama siswa, jenis kelamin, alamat, values. Iya, sebentar ya. Nanti kumannya darah nih kalau mati. Oke. Ayo kita mandi. Dilepas dulu bajunya. Iya. Ayo mandi sama ayah. Oke. Dilepas dulu, nggih. Nang dilapis dulu. Ayo kita mandi. Iya, ayo dilepas ndang ke sana dulu. Ayah tak ke sana. Nggih. Alamat, values. Nah, ini contohnya. Nah, ayo. Oke. Nah, lanjut. Update. Ini untuk update, Bro. Nah, ini. Kan ayah. Oke. Nah, ini delete itu untuk menghapus, Bro. Dadah. Iya, oke. Terima kasih ya, Bro ya. Selamat mencoba.